Siang itu terlihat Sol dan Hyuna yang sedang membicarakan tentang adanya perkelahian antar siswa sekolah lain di sekitaran sini dan mereka terluka sangat parah. Dan Hyuna menyarankan agar Sol berhati-hati saat pulang nanti. Di tempat lain terlihat Simontok dan Suyeon lagi asik ngobrol. Simontok bercerita tentang dunia kemiliteran dengan semangat Suyeon ikut nyimak doang. Hyenoh melihat Sol agak melamun dan menanyakan apa ada masalah, terus Sol cuma bilang gak ada apa-apa kok. Saat Sol mau keluar tiba-tiba ada Suyeon yang mengagetkan Sol sehingga membuat Sol marah-marah karena Suyeon berdiri di hadapannya dengan tiba-tiba sambil terus mencibir Suyeon dan Hyuna cuma tersenyum melihat kelakuan Sol. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang sontak membuat Sol dan Suyeon yang lagi berantem langsung berhenti dan melihat orang yang berteriak tersebut, dan orang itu berkata kalau mereka terlalu berisik di sekolah yang suci ini dan mengganggu siswa lainnya sambil rekannya memvideokan adegan tersebut. Dia menyuruh Sol berhenti. Seyuan dan Sol menatap dengan bingung sama orang ini dan terlihat ada tanda pengenal di lengannya. Sol pun menuruti sambil mendorong sedikit Suyeon. Dan bersamaan ada siswa yang mencibir di belakang mengatakan kalau dia itu sok keras padahal bukan siapa-siapa. Apakah menjadi terkenal itu segalanya, dan apa jadinya kita tanpa komite disiplin? Dan diketahui pria kacamata itu berasal dari komite disiplin. Suyeon pun memperhatikan Sol dan bertanya apa ada masalah. Tapi Sol dengan tatapan dingin menyuruh Yeon untuk diam aja dan Yeon pun menuruti kata-kata Sol. Sambil memperhatikan Sol, orang warnak dari komite disiplin pun pergi menjauh. Masih di sekolah sekitaran taman terlihat Yeon dan Simontok lagi ngobrol dan menanyakan keadaan Yeon. Yang ada di benak Yeon adalah tentang orang-orang yang tadi menegur perilaku Yeon dan Simontok menjelaskan kalau itu dari komite disiplin dan salah satu orang terkuat di sekolah itu. Dan terkadang secara terang-terangan memarahi Sol saja. Simontok tidak terlalu dekat dengan mereka sehingga ia pun tidak tahu banyak detailnya. Terlihat seorang cewek memperhatikan mereka sedang mengobrol, lalu Yeon pun terkejut dan bingung tiba-tiba ada cewek berkacamata dan dia mengatakan ingin menceritakan sesuatu. Simontok bertanya ada cerita apa nih kira-kira. Si cewek berkacamata itu nampak ragu mau bercerita. Dan ternyata cewek itu hanya ingin bercerita kepada Yeon yang sontak membuat Simontok kaget panas dingin. Dan tidak lama Simontok pun pergi dan mengerti situasinya. Yeon terlihat bingung dan cewek itu meminta maaf kepada Simontok. Di tempat lain Sol bertanya kepada Hyuna kenapa ketua komite selalu bertindak seperti itu di depan semua orang? Lalu Hyuna menjawab pasti ada alasannya dan mungkin ada hubungannya dengan Suyeon. Ah masa sih? Kata Sol. Hyuna pun bingung melihat Sol begitu tenang, yang seharusnya Sol mencari tahu alasannya ada apa sebenarnya. Tapi Sol berkata, emangnya kenapa kalau aku tahu? Lagian ini kejadian udah sering dan Sol pun menyuruh Hyuna duluan ke kelas sementara ia akan jalan-jalan sebentar. Hina menawarkan diri untuk ikut. Tapi Sol menolak karena ia hanya ingin menenangkan pikirannya. Hyuna pun memandang Sol yang pergi berlalu meninggalkannya. Sambil berjalan ia bergumam ia merasa harus ada yang selesaikan juga. Tidak lama terlihat Simontok berpapasan jalan dengan Sol dan terjadilah insiden tabrakan antara Sol dan Simontok, keduanya pun terkaget. Simontok meminta maaf karena ia tidak fokus melihat jalan dan secara bersamaan ia menyadari yang ditabraknya itu Kim Sol. Dalam hatinya ini tidak akan berjalan baik, tapi Sol tidak marah dan ia malah menanyakan sesuatu kepada Simontok. Kembali ke cewek berkacamata yang mengungkapkan tak menyangka ia bisa bicara dengan Yeon semudah ini. Harusnya ia melakukan ini lebih awal. Yeon lalu bertanya ada urusan apa dengannya. Cewek ini menyukai Yeon tapi ia selalu memperhatikan Sol dan tidak melirik yang lain selama berminggu-minggu sejak kepindahannya. Ia selalu memperhatikan tingkahnya Yeon kepada Sol.
Cewek kacamata melanjutkan bagaimana balasan perilaku Sol yang selalu kasar dan marah yang terkadang memukul Yeon terus-terusan dan itu agak keterlaluan, ungkap cewek berkacamata. Yang ternyata Sol di dekat situ dan menguping pembicaraan mereka. Si cewek kacamata berharap Yeon temenan sama dia aja, tapi Yeon menolak dan Sol pun terkejut dengan itu. Yeon tidak mengerti apa yang dibicarakan cewek berkacamata. Tapi Yeon melakukan itu tidak berharap balasan apapun dari Sol. Alasannya karena Yeon menyukai Sol dan membuat cewek berkacamata terkejut dan mengatakan Sol itu tetap buruk. Terus Yeon nyaut itu kan masih percobaan. Dan Sol pun tersipu malu mendengar hal itu. Lalu cewek berkacamata minta maaf dan akan mendukungnya. Sore harinya saat Yeon kan pulang tiba-tiba ada yang memanggilnya arah belakang yang diketahui itu adalah teman dekat Sol yaitu Hyuna. Sambil bertanya kok tumben kamu lewat sini? Hyuna membalas itu benar. Tapi aku ingin bicara denganmu kali ini. Kata Hyuna sambil tertawa yang membuat Suyeon terkejut melihat Hyuna dengan penuh aura membunuh yang sangat besar. Karena hari sudah larut malam Suyeon pun menolak untuk berbicara dengan Hyuna. Lalu Hyuna mengatakan Yeon lebih lucu dari yang dikira dan tetap meminta waktu Yeon sebentar saja. Yeon mengatakan ia sangat merasakan aura membunuh yang sangat kuat dari Hyuna. Dan tanpa peringatan Yeon dikejutkan dengan serangan tiba-tiba dari Hyuna yang mengarah ke lehernya dengan menggunakan senjata seperti kawat merah yang lentur sambil berkata harusnya menjaga jarak dengan benar. Yeon yang mantan militer dan seorang agen tentu saja hal mudah menghindari serangan itu dan membuat Hyuna kaget bukan main. Yeon pun melihat dasinya telah terpotong dan menuntut Hyuna ganti rugi dasinya. Hyuna menganggap itu hanya keberuntungan dan menyerang kembali Yeon dengan cepat. Yeon pun dengan mudah menghindari semua serangan Hyuna sambil Yeon terus meminta penjelasan alasan kenapa ia menyerangnya dan segera menjawab. Hyuna tambah kesal dan menyerang kembali kali ini mengarah ke kaki Yeon dengan tepat ia melesat dan akan mengakhiri serangan dengan menjerat leher Yeon. Saat-saat terakhir tiba-tiba tali itu terputus. Dan ternyata serangan itu digagalkan seorang cewek yang ternyata ketua tim dari Yeon dan menyarankan berhenti. Hyuna dengan marah ia mengatakan tidak mau berteman dengannya. Tapi ketua menyadari waktu sudah habis. Tidak lama ia pun mengajak Hyuna ke apartemennya, dan mencoba memperjelas semuanya kalau Sol dalam bahaya. Yang ternyata Hyuna adalah pengawal langsung Kim Sol di bawah Biro Keamanan Korea dan bagian tim dengan ketua yang lain dan telah bekerja sama. Ketua yang dimaksud adalah kakek dari Hyuna. Ketua meyakinkan semuanya benar dan menjelaskan itu semua demi keselamatan Sol. Ketua memberitahu Hyuna untuk beranggapan perintah dari atasan agar secara garis besar lebih efisien. Begitulah ketua menjelaskannya. Dan Hyuna pun mengerti penjelasan ketua. Ketua bertanya siapa ketua yang tinggal bersama Hyuna. Hyuna hanya menjawab tidak tahu banyak cuma seseorang. Dia sudah melindungi VIP seperti Sol sepanjang hidupnya. Dan ketua bilang itu cukup mengesankan walau Sol bukan seperti anaknya sendiri. Apa memang sebegitunya jika bukan darah daging sendiri? Saud Hyuna. Lalu Yeon memperingatkan Hyuna agar bersikap sopan terhadap ketua. Lalu ketua pun mengambil sikap sedikit merayu kepada Hyuna dan mengingatkan kalau kita punya musuh. Dengan bekerja sama semua jadi mudah, untuk pendapaiannya kami akan serahkan padamu dan Hyuna pun menyetujuinya. Lalu ketua senang triknya berhasil untuk menghadapi anak kecil. Ketua menyampaikan agar mereka lebih rukun di sekolah. Hyuna berkata akan berbagi data dengan mereka sambil pamit pulang. Yeon berkata dia bukan orang yang bisa kupercaya. Lalu ketua menyampaikan tidak juga dia hanya anak yang ceroboh dan memerintahkan Yeon mengawasi Hyuna juga mulai sekarang. Di lain tempat terlihat Sol sedang berjalan sendirian di malam hari. Dia melihat chat yang tidak dibalas oleh Hyuna, dan bingung kenapa dia tidak balas chat. Sol ngira dia diculik dan harus menghubungi siapa dulu kira-kira. Setelah melihat kontak di HP-nya, akhirnya dia memutuskan bertanya kepada chat GBT tentang jika tema tidak membalas chat aku harus apa. Tapi jawaban chat GBT sangatlah ngawur dan membuat Sol sangat kesal. Dia menyadari harusnya tidak bertanya pada chat GBT.
Dan ada seseorang yang memperhatikan Sol dari belakang, yang ternyata itu adalah sosok cowok rambut keriting merah yang bertemu gerombolan si pirang waktu itu, sambil berkata, "Ketemu Kim Sol." Oke, jangan lupa subscribe untuk kelanjutan chapter berikutnya. Terima kasih sudah menonton.